pada part sebelumnya, pencipta Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Thought Art berkata, "Aku tidak percaya. Aku yang kebal terhadap 100 racun telah diracuni." Pria itu sampai meneteskan darah dari mulutnya, lalu berkata, "Energi yang tersumbat di bagian kiri tubuhmu bukanlah energi kotor biasa." Lalu dia tersenyum dan melanjutkan, "Itu energi racun. Dan sesuatu yang menakjubkan, kau telah mengumpulkan racun yang bahkan mampu menembus kekebalan 100 racunku. Dari mana kau mendapatkan racun seperti itu?" Mendengar itu membuat Jagangjin terkejut, tapi hanya terdiam. Lalu dia mengingat masa lalunya dan bergumam, "Pil penghilang demam internal yang diberikan kakekku padaku sebelum dia meninggal mengeraskan energi dan darahku agar racun kelabang 5 warna tidak menyebar lebih jauh di dalam tubuhku. Inilah alasan aku bisa mendapatkan kekebalan terhadap racun sejauh ini." Tapi apa bukan hanya itu? Dia menatap tangannya yang mengeluarkan cairan hitam, lalu melanjutkan, "Mungkin beberapa racun yang masuk ke dalam tubuhku terhisap ke dalam energi dan darah yang mengeras, lalu tersimpan di sana." Setelah mengatakan hal itu, dia membelalakkan matanya, lalu berkata, "Itu artinya berawal dari kelabang 5 warna. Semua racun yang dimasukkan Mangrio padaku, keracunan di tambang Cinnabar, ular air suci yang mengejutkan, ular berbisa pemurni darah, dan semua racun lainnya yang aku konsumsi dulu. Kombinasi dari semua racun itu menciptakan racun mutlak. Semua racun itu menjadi energi racun dan telah memenuhi setengah bagian dari tubuhku." Dia menatap ke arah tangannya, masih tidak percaya akan hal itu. Melihat ekspresi Jagangjin, Yeluhuan berkata, "Sepertinya kau juga tidak menyadarinya." Lalu dia tertawa. Mendengar hal itu, orang yang ada di penjara seberang berteriak berkata, "Ketua, kau baik-baik saja, Ketua." Mendengar hal itu, membuat Yeluhuan menjadi risih berkata, "Berhenti memanggilku, rasanya melelahkan untuk berbicara sekarang." Lalu dia mengulurkan tangannya ke arah Jagangjin dan berkata, "Tapi kalau begini, sepertinya mustahil untukku mengajarimu The Five Thunder Thought Art dengan metode yang baru saja aku gunakan. Karena aku benar-benar teracuni, bahkan sebelum kau mengerti cara menggunakan The Five Thunder Thought Art sepenuhnya." Melihat uluran tangan itu, Jagangjin hanya terdiam, lalu menyambutnya, dan Yeluhuan melanjutkan, "Baiklah, kalau begitu." Dia tiba-tiba berteriak berkata, "Semuanya, tutup telinga kalian." Mendengar hal itu, membuat seluruh penjara bawah tanah menjadi sunyi. Lalu Yeluhuan tersenyum dan melanjutkan, "Sekarang, setelah kau mengerti apa origin itu, aku akan mengajarimu atribut seni bela diri. Ini adalah langkah-langkah sebenarnya dari The Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Thought Art." Mendengar hal itu, membuat Jagangjin terkejut membelalakkan matanya, merasakan aura Yeluhuan. Dia lagi-lagi membelalakkan matanya semakin besar. Lalu petir dan tulisan-tulisan seperti mantra merasuki tubuh Jagangjin. Dan beberapa saat kemudian, Yeluhuan berkata, "Sudah selesai." Sedangkan Jagangjin yang berdiri mengeluarkan petir-petir ungu dari tubuhnya, hanya menunduk. Lalu Yeluhuan melanjutkan, "Origin mengambil bentuk yang berbeda untuk orang yang berbeda. Karena originmu sudah mulai terbentuk, nantinya kau akan memahami bagian kedua dari langkah-langkah tersebut. Meskipun aku tidak menjelaskannya dengan detail." Setelah mengatakan hal itu, Yeluhuan bertanya, "Apa ada pertanyaan yang lain?" Merespon itu, Jagangjin menatap Yeluhuan dan berkata, "Langkah-langkah The Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Thought Art yang selama ini ku dengar mirip namun berbeda dengan apa yang baru saja kau ajarkan padaku." Mendengar hal itu, Yeluhuan memutar tubuhnya dan berkata,
Tentu saja begitu. Muam dan aku mempelajari berbagai jenis bela diri dan menafsirkannya secara berbeda dari sudut pandang kami sendiri. Langkah-langkah yang kau pelajari didasarkan pada interpretasi Muam, dan meskipun dia mengetahui jalannya lebih jelas dariku, dia memilih untuk sengaja mengungkapkannya dengan cara berbeda. Mendengar hal itu, Jagang Jin bertanya, kenapa dia melakukan hal itu? Mendengar hal itu, Yeluhan hanya terdiam, lalu berkata, demi wanita yang dicintainya. Dia menggunakan contoh agar wanita itu bisa memahaminya. Langkah-langkah The Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Toad Art. Mendengar hal itu, sembari mengingat Yahwa, Jagang Jin terdiam. Lalu Yeluhan melanjutkan, karena dia mengubahnya sesuka hati. Tidak heran, dia tidak bisa menyelesaikan bagian kedua dari langkah-langkah tersebut. Meskipun wanita itu adalah seseorang yang memiliki hatinya, dia masihlah orang yang asing, yang tidak ku ketahui. Tanpa sadar, aku bertengkar dengannya beberapa kali, karena dia mengajarkannya kepada wanita itu. Dan karena The Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Toad Art bocor ke orang lain selain kami berdua, seseorang yang mengetahui itu berencana untuk mendapatkannya dan menghalangi kami. Pada akhirnya, baik Muam dan aku menjatuhkan diri pada keadaan kami saat ini. Mendengar itu, Jagang Jin berkata, Goldie Sword yang tidak bisa dihancurkan. Apakah dia Baek Lee Jong? Merespon itu, Yeluhan berkata, benar, jadi kau tahu tentangnya juga. Saat dia mengikuti langkah-langkah The Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Toad Art dari awal dan mendekati wanita itu tidak lengkap. Jadi dia mengancamku untuk mendapatkan bagian kedua. Namun, dia memenjarakanku karena aku menolak. Dan dia memutuskan untuk menggunakan permainan Go yang kulakukan dengan Muam untuk mengetahui langkah-langkah selanjutnya dan terus mengirim orang untuk bermain Go denganku. Berkat itu, aku bisa membuat banyak potongan Go yang bagus. Mendengar itu, Jagang Jin berkata, mungkin lancang untukku mengatakannya, tapi kau tidak seperti sedang di penjara. Bukankah kunci ini juga terbuka? Kau bisa saja pergi jika kau mau. Mendengar itu, Yeluhan hanya terdiam. Lalu dia berkata, alasan aku berada di sini bukan karena Baek Lee Jong si Alan itu. Alasan aku ada di sini karena aku telah melakukan kesalahan pada Muam dan wanita yang dia cintai itu tidak bisa diubah. Jadi aku menunggu hari saat dia mengetahuinya dan memaafkanku. Mendengar itu, Jagang Jin terdiam penuh tanya. Lalu Yeluhan memegang tembok yang bergambarkan papan Go. Dia berkata, namun mengingat bagaimana dia mengirimmu ke sini tanpa pesan apapun, aku harus puas hanya dengan itu. Akhirnya, aku bisa mengakhiri pertandingan ini tanpa penyesalan, kecuali Muam menolak untuk memaafkanku dan ingin membunuhku. Aku tidak perlu lagi tinggal di tempat ini demi dirinya. Dan setelah mengatakan hal itu, Yeluhan menghancurkan tembok yang dipegangnya. Melihat itu membuat Jagang Jin terkejut. Lalu tiba-tiba, Yeluhan tertawa sangat kuat dan berteriak berkata, aku Yeluhan, the Light Warrior of the Mystic Order. Hal yang dilakukan oleh Yeluhan sampai membuat gempa di daerah sekitarnya. Penjara bawah tanah itu terlihat akan runtuh. Yeluhan tersenyum dan melanjutkan, akhirnya aku keluar setelah 20 tahun. Aku akan malu jika aku tidak melakukan sebanyak ini. Tapi tiba-tiba terdengar suara orang yang ada di penjara sebelah berteriak berkata, ketua, saatnya memanjatkan doa. Merespon itu, Yeluhan menengok dan bertanya, oh, apakah sudah waktunya? Lalu Yeluhan tiba-tiba duduk bersila dan berkata, kalau begitu, tidak ada pilihan. Tidak masalah jika aku menunggu beberapa menit lagi.
karena aku sudah menunggu selama 20 tahun. Melihat hal itu, Jagangjin hanya terdiam. Lalu dia berkata, semua prajurit cabang Guizhou akan segera tiba di sini. Sepertinya aku harus menyingkirkan gangguan untukmu. Apakah aku benar? Merespon itu, Yeluan bertanya, aku tidak mungkin membiarkan orang tidak penting menghalangi doa-doaku. Bukankah aku benar? Suruh mereka menunggu di luar. Mendengar hal itu, Jagangjin bertanya, suruh mereka untuk menunggu. Tapi Yeluan tidak merespon. Dia sudah memejamkan matanya. Terlihat sangat khusyuk, membuat Jagangjin hanya terdiam, menghela nafas berat dan berkata, kau berhutang padaku. Tapi tiba-tiba, Yeluan membuka matanya dan bertanya, bukankah kau yang berhutang padaku? Mendengar itu, Jagangjin berkata, aku memberimu apa yang seharusnya kuberikan sebagai utusan, dan hanya mendapatkan apa yang seharusnya aku terima. Mendengar itu, Yeluhua tertawa, lalu berkata, masuk akal. Aku bukan seseorang yang berbicara omong kosong. Aku berhutang padamu. Lalu saat Jagangjin akan keluar dari tempat Yeluhan bertanya, siapa namamu? Dan Jagangjin menjawab tanpa menoleh, aku Jin Jagang. Mendengar itu, Yeluan tersenyum sangat lebar dan berkata, aku akan mengingat nama itu. Lalu Jagangjin meninggalkan Yeluan sendiri dan bahkan menutup pintu penjaranya. Melihat Yeluan hanya diam, orang yang dari tadi bicara akhirnya muncul dan bertanya, ketua, ada apa? Merespon itu, Yeluan berkata, hari ini adalah hari di mana The Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Toad Art yang sebenarnya akan diperlihatkan secara resmi pada dunia. Sekarang, setelah aku membebaskan diri dari belenggu, Baeklijong akan segera menyadari kekuatan amarahku. Merespon itu, pria yang ada di penjara seberang berkata, apakah bocah itu mengerti apa yang kau inginkan? Itu sebabnya dia bilang, kau berhutang padanya. Merespon itu, Yeluan berkata, sepertinya begitu. Dia bocah yang luar biasa. Pada saat aku menyelesaikan doaku dan keluar, pertarungan itu harusnya sudah berakhir. Sedangkan di atas penjara bawah tanah, saat matahari akan terbit, banyak prajurit yang menodongkan senjatanya. Terlihat kaki seseorang yang berjalan. Yeluan melanjutkan, karena aku memberinya kekuatan untuk mewujudkannya. Itu adalah kaki Jagangjin. Dia berjalan dengan petir-petir yang menyambar di kedua bola matanya dan kedua tangannya. Dia sedang dikepung oleh banyak sekali prajurit, tapi dia tidak terlihat gentar sama sekali. Sembari masih mengeluarkan aura petir-petir, dia mengulurkan kedua tangannya, lalu berkata, aku tidak punya banyak waktu. Maju saja kalian semua. Sedangkan di tempat lain, di mana Baeklijong berada, menatap pegunungan, dia hanya terdiam, lalu menyambut burung yang membawakan surat padanya. Setelah membaca pesan itu, dia berkata, ada tikus yang menyelinap. Kemungkinan Muam yang melepaskan tikus itu. Lalu dia membakar suratnya dan melanjutkan berkata, kau bermain-main dengan sesuatu yang tidak seharusnya kau mainkan. Tapi itu juga akan berakhir pada hari ini. Baeklijong menatap api yang keluar dari tangannya, membakar surat yang datang padanya. Di pintu masuk Sekte Kinceng, terlihat beberapa orang bawahan Yahwa, dan salah satunya terkejut bertanya, oh, lihat ke sana, seseorang datang ke sini. Siapa itu? Kita diberitahu tidak akan ada serangan untuk saat ini. Dia melihat siluet seseorang, lalu berkata, orang itu sendirian. Mungkin dia warga sipil yang ingin berlatih Taoisme. Dan saat salah satu orang berteriak akan bertanya, rekannya tiba-tiba memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Menyadari hal itu, orang yang tadinya akan berteriak tiba-tiba berdeham dan menoleh ke kirinya. Tapi saat dia menoleh,
Sesuatu melesat melewati lehernya. Baekli Jong melesat ke arah mereka. Sembari menghabisi beberapa orang, Baekli Jong berkata, "Si Alan unortodok gemetar ketakutan karena aku ada di sini." Dia menginjak salah satu kepala penjaga sampai memuncratkan cairan merah di antaranya, membuat orang yang masih sadar terkejut karenanya. Di tempat lain, banyak orang-orang yang menyadari aura kehadirannya, sedangkan di tempat Muam berada, di mana dia bersila, seolah seperti meditasi, dia tiba-tiba berdeham, seolah menyadari sesuatu. Sedangkan di tempat lain masih di Gunung Kinceng, Priestess Gorion dan Brutal Wind terlihat berlari sangat cepat karena khawatir. Brutal Wind berkata, "Teriakan itu jelas-jelas dari penjaga di bawah. Aku yakin terjadi sesuatu pada mereka." Dan sembari mereka berlari, Gorion berteriak sekali lagi berkata, "Kita harus bergegas." Lalu saat mereka tiba, Gorion terlihat terkejut oleh apa yang dilihatnya, lalu berdeham melihat siluet. Dia berkata, "Itu." Lalu tiba-tiba dia berhenti dan berkata, "Tidak mungkin." Dia melanjutkan sembari melihat rekannya yang dicekik. Dia berkata, "Siapa yang menyangka kau akan datang ke sini sendiri, Goldie Sword yang tidak bisa dihancurkan." Baekli Jong mendengar hal itu. Baekli Jong melirik ke arah mereka, lalu bertanya, "Di mana Yohwa dan Muam?" Merespon itu, Fever Priestess bertanya, "Kau kesini untuk mengejarnya. Kau pikir kami akan membiarkanmu?" Merespon itu, Baekli Jong berkata, "Aku kesini untuk menjemput istriku. Kenapa aku perlu izin dari orang sepertimu?" Mendengar hal itu, Viper Priestess berteriak berkata, "Aku tahu apa yang sudah kau lakukan padanya. Berani-beraninya kau mengatakan hal tidak tahu malu seperti itu." Merespon itu, Baekli Jong berkata, "Ya, tidak masalah siapapun yang mencoba menghentikanku." Lalu setelah mengatakan hal itu, dia bergerak sangat cepat. Tiba-tiba berada di depan Brutal Wind, membuat Brutal Wind terkejut karenanya, lalu bergumam, "Dia sangat cepat." Sedangkan Baekli Jong menatap ke arah Brutal Wind dan berkata, "Karena aku di sini bukan hanya karena dia." Setelah mengatakan hal itu, Baekli Jong mengulurkan tangannya ke arah Brutal Wind, lalu berkata, "Resounding Requiem Farm." Dan karena hal itu, Brutal Wind terpental, mengejutkan Gorion dan Viper Priestess. Sembari menutupi matanya dari debu, Viper Priestess berteriak berkata, "Brutal Wind Warrior." Lalu terlihat sangat marah, dia berteriak berkata, "Si Alan, Evil Shrieky." Melihat Viper Priestess mengeluarkan jurus aumannya, Baekli Jong menoleh ke arahnya, lalu terlihat bersiul berkata, "Suara jahat seperti itu." Dengan siulan Baekli Jong, tiba-tiba telinga Viper Priestess mengeluarkan cairan warna merah. Menyadari hal itu membuatnya terkejut penuh tanya, lalu bergumam, "Dia melakukan ini hanya dengan siulan." Lalu tiba-tiba Baekli Jong sudah berada di belakangnya, mengangkat pedang berniat menebasnya. Dan saat Baekli Jong menebasnya, tiba-tiba seseorang mendorong Viper Priestess. Itu adalah Gorion. Dia menangkis serangan Baekli Jong dengan perisai di tangannya. Lalu dia melirik ke arah Viper Priestess dan berkata, "Kembali sekarang juga." Dan karena serangannya diblokir, Baekli Jong menatap ke arah Gorion berkata, "Si Alan." Mendengar itu, Gorion tersenyum berkata, "Aku adalah salah satu dari 8 Flying Demon." Gorion merespon itu, Baekli Jong berkata, "Kau pasti prajurit yang bergabung dengan sekte unortodok." Mendengar itu, Gorion tersenyum bertanya, "Ternyata kau tahu." Lalu Baekli Jong berkata, "Aku pernah mendengar tentangmu. Kau harusnya menjalani kehidupan yang tenang sebagai orang barbar setelah keluar dari militer, daripada menyia-nyiakan hidupmu dengan bersembunyi di Jianggu." "Enyahlah." Merespon itu, Gorion berkata, "Jika kau ingin melewati area ini, kau harus menembus perisaiku. Bahkan pedang petir pun tidak mampu menghancurkannya." Mendengar itu,
Baek Lijong tiba-tiba serius, lalu bertanya, "Kau berani membandingkanku dengan sampah yang tidak penting itu?" Lalu dia berkata, "Heavenly Mortal, Sword Style." Mendengar itu, membuat Goryeon terkejut mengeratkan giginya. Lalu Baek Lijong melanjutkan, "Soaring Glaive." Tebasan itu membelah perisai Goryeon menjadi dua. Bahkan cairan merah muncrat dari tubuhnya. Dan saat memuntahkan cairan merah, dia berkata, "Bagaimana bisa ini terjadi?" Lalu dia terjatuh di hadapan Baek Lijong. Saat sudah terjatuh, Goryeon menatap ke arah Baek Lijong yang mengangkat pedangnya. Dia bergumam, "Mereka berdua adalah Master Pavilion Aliansi Murim. Bagaimana bisa ada perbedaan yang besar dalam kemampuan?" Dan tiba-tiba ada sebuah pisau yang melayang entah dari mana ke arah Baek Lijong. Tapi sayangnya pisau itu dapat ditangkapnya dengan mudah, bahkan tanpa melihat. Itu adalah pisau milik Pion. Pion dan para bawahan Yahua sudah turun semua. Melihat itu, Pion berteriak bertanya, apakah kalian baik-baik saja? Kami di sini untuk membantu." Melihat hal itu, Goryeon menoleh dan berteriak berkata, "Pyeonbok, cepat pergi dengan tuan kita." Dan lari. Tepat setelah dia menyelesaikan kalimat itu, tubuhnya terbelah menjadi dua, ditebas oleh Baek Lijong. Melihat apa yang terjadi, Pyeonbok hanya bisa berteriak, memanggil nama Goryeon. Setelah membunuh Goryeon, Baek Lijong berjalan ke arah Pyeonbok. Melihat itu, terlihat sangat marah. Pyeonbok berkata, "Baek Lijong." Lalu kita dipindahkan ke tempat lain, di mana Muam berada. Dia masih duduk bersila, padahal di tempat Baek Lijong berada, dia sedang membasmi bawahan Yahua. 1 lawan 1000. Melihat apa yang terjadi, Brutalwin berteriak maju ke arah Baek Lijong berkata, "Mati kau, Baek Lijong." Tapi sayangnya, serangannya adalah serangan yang remeh bagi Baek Lijong. Baek Lijong dapat menangkap tinjuan Brutalwin dengan sangat santai. Hal itu membuat Brutalwin terkejut dan tiba-tiba tertebas, mengeluarkan banyak cairan merah di tubuhnya. Dia berkata, "Kau monster si Alan." Lalu di tempat Baek Lijong berada, dia berkata, "Sepertinya aku tidak akan bisa melihatmu keluar." Lalu sembari berdiri, dia melanjutkan, "Karena orang-orang mengorbankan hidup mereka untuk melindungimu, aku harus membantu mereka." Lalu dia berjalan menjauhi bangunan tersebut, berhenti sebentar, menoleh dan tersenyum, lalu berkata, "Jaga dirimu." Sedangkan di tempat Baek Lijong berada, bawahan Yahua sudah terengah-engah kelelahan. Pyeonbok berkata, "Kami akan mati sebelum membiarkanmu naik." Semua orang terdiam mengelilingi Baek Lijong dengan puluhan orang yang sudah terkapar. Baek Lijong berkata, "Perlawanan yang sia-sia, kau sudah tahu hasil akhirnya." Dan tiba-tiba Baek Lijong dibuat terkejut akan sesuatu. Dia merasakan sesuatu dan tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Surgawi tertinggi." Mendengar itu, Baek Lijong hanya terdiam. Lalu suara itu melanjutkan, "Kau duduk di singgasana saat banyak dewa berkumpul." Mendengar suara itu, Pyeonbok berkata, "Suara ini." Lalu suara itu melanjutkan, "Kau menyuruh kami memahami makna yang dalam dan berat dari kitab suci dan caranya secara menyeluruh." Mendengar hal itu, Baek Lijong menyarungkan pedangnya, lalu berkata, "Sepertinya dia memanggilku." Dan setelah mengatakan hal itu, dalam sekejap dia melewati semua bawahan Yahua. Bahkan mereka semua tidak ada yang bisa bereaksi. Hal itu membuat mereka semua terkejut penuh tanya karena kecepatan gerakan Baek Lijong. Melihat itu, Pyeonbok berteriak berkata, "Hentikan dia!" Tapi mereka terlambat. Baek Lijong sudah menghilang. Pyeonbok bergumam, "Si Alan." Lalu dia berteriak berkata, "Kita bahkan tidak bisa menahannya di sini lebih lama." Di tempat lain,
di mana Beklijong melesat dengan cepat, melompat dari pohon satu ke pohon yang lainnya, lalu melompat tinggi di udara, melihat sebuah gunung tanpa pohon sedikit pun, lalu mendarat di atasnya sampai membuat debu-debu berterbangan. Dia berdiri di tengah debu yang dia buat sendiri, menatap ke satu arah dengan tajam. Lalu tiba-tiba, tebasan muncul di depannya, membuatnya terkejut. Lalu dia tersenyum dan bertanya, "Sepertinya kau takut padaku." Merespon itu, di balik debu-debu yang banyak, siluet seseorang terlihat. Dia bertanya, "Aku takut padamu? Aku ingat pernah menghajarmu. Tapi tidak ada ingatan tentang kau melakukan hal yang sama padaku." Itu adalah Muam. Dia memegang pedangnya, lalu bertanya, "Apa kau tidak sadar, meskipun terakhir kali kau berada di ranjang sakit selama beberapa bulan?" Merespon itu, Beklijong berkata, "Itu sebabnya kau harus jadi lebih kuat." Mendengar hal itu, Muam dibuat terkejut karena di depannya Beklijong mengeluarkan aura yang sangat pekat sambil menodongkan pedangnya ke arah Muam. Beklijong berkata, "Karena aku di sini untuk membuat kenangan itu untukmu."